Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah drama rumah tangga horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Suatu pagi saat Nizam sudah pergi bekerja, Risa pun sedang berada di dapur. Dia memotong sayuran untuk makan siang. Tanpa diduga, Pak Baron pun muncul di ambang pintu, senyum lebar di wajahnya. "Pagi Risa," sapa Pak Baron dengan nada yang ramah namun membuat Risa merasa canggung. "Oh, pagi Pak," balas Risa dengan senyum tipis, berusaha tetap sopan. Pak Baron pun berjalan mendekat. Dia berdiri di dekat meja dapur, terlalu dekat untuk kenyamanan Risa. "Kamu rajin sekali ya. Nizam beruntung punya istri seperti kamu," ucapnya sambil menatap Risa dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. "Terima kasih Pak," jawab Risa dengan singkat sambil melanjutkan aktivitasnya memotong sayurannya. Ia berharap percakapan ini segera berakhir. Namun Pak Baron tampaknya tidak berniat untuk pergi. Ia mendekat sedikit lebih lagi hingga Risa bisa merasakan nafasnya. "Kamu tahu Risa, sejak kamu masuk ke dalam keluarga ini, suasana rumah jadi lebih hidup. Kamu cantik, baik hati, dan pandai mengurus rumah. Bapak senang." Risa pun mulai merasa tidak nyaman dengan pujian berlebihan itu. Ia hanya tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya. "Ah, Bapak bisa saja muji saya. Saya yang melakukan apa yang seharusnya Pak." Pak Baron pun tertawa pelan, tapi ada sesuatu dalam tawanya yang membuat Risa merasa merinding. "Tapi itu benar Risa, kamu memang istimewa. Nizam sangat beruntung." Setelah berkata demikian, Pak Baron tiba-tiba menyentuh bau Risa. Sentuhan itu terasa tidak wajar, membuat Risa segera menarik diri secara halus. Maaf Pak, saya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," katanya dengan berusaha menyudahi interaksi tersebut. Pak Baron pun tersenyum sambil mengangguk. "Baiklah, saya tidak akan mengganggu. Tapi ingat, kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan bilang ke saya ya." Risa mengangguk singkat dan menunggu sampai Pak Baron benar-benar meninggalkan dapur sebelum menghela nafas panjang. Hatinya berdebar dengan kencang, dan ia merasa aneh dengan cara Pak Baron memperlakukannya. Hari itu pun berlalu dengan perasaan yang tak menentu. Risa mencoba menenangkan diri dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya terlalu sensitif. Namun kejadian serupa berulang hari-hari berikutnya. Singkat cerita, pada suatu sore saat Risa sedang merapikan kamar tidurnya, Pak Baron tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Risa pun terkejut langsung menghentikan kegiatannya. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Risa mencoba tetap tenang meski hatinya mulai gelisah. Pak Baron pun tersenyum sambil melirik sekeliling kamar. Tidak ada. Saya hanya ingin melihat bagaimana kamu mengatur rumah ini. Sangat rapi. Nak Nizam pasti bangga kepada kamu." Risa pun mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, dia berharap Pak Baron segera pergi dari situ. Namun mertuanya itu justru mendekat dan mulai mengomentari hal-hal kecil di dalam kamar, mulai dari tata letak furnitur hingga dekorasi. "Risa, kamu tahu, sebagai istri Nizam, kamu adalah bagian penting dari keluarga ini. Saya harap kamu selalu merasa nyaman di sini ya," ujar Pak Baron sambil duduk di tepi ranjang, membuat Risa semakin tidak nyaman. "Iya Pak, saya memang merasa nyaman di sini," balas Risa dengan singkat, berusaha mengakhiri percakapan itu. Namun Pak Baron tetap di sana. Dia memandang Risa dengan tatapan yang semakin membuatnya risih. "Risa, jika kamu ingin sesuatu,
Kamu bilang saja ke saya bisa memberikan apa saja yang kamu mau. Jangan sungkan-sungkan, ya? Risa merasakan keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Tawaran itu terdengar jenggal dan tatapan Pak Baron membuatnya merasa terperangkap. Ia pun hanya tersenyum kaku, mencoba mencari cara untuk menghindar. Saya rasa saya tidak butuh apa-apa, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Baron pun malah semakin mendekat sedikit lagi, hingga jarak antara mereka hanya beberapa langkah saja. Kamu yakin tidak ada yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk Risa menjadi merinding. Risa pun segera melangkah mundur. Dia mencari alasan untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Maaf Pak, saya baru ingat ada sesuatu yang harus saya kerjakan di dapur. Saya permisi dulu ya Pak. Tanpa menunggu jawaban, Risa pun keluar dari kamar dan mencoba ke dapur dengan langkah yang cepat. Sampainya di dapur, ia pun bersandar di meja. Dia mencoba menenangkan diri. Hatinya bergejolak dengan rasa tak nyaman dan juga kebingungan. Malam itu saat Nizam pulang, Risa mencoba mengungkapkan kegelisahannya. Namun lidahnya terasa keluh. Ia tidak ingin membuat suaminya cemas atau menciptakan masalah dalam keluarga. Namun semakin hari perlakuan Pak Baron semakin sulit untuk diabaikan. Tepatnya pada suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malamnya, Risa akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Mas, aku mau bicara sesuatu, ucapnya dengan pelan sambil menundukkan pandangannya. Nizam yang sedang menikmati makan malamnya, dia pun mengangkat alis dan tersenyum hangat. Ada apa sayang? Kamu kelihatan serius. Risa pun mencoba merangkai kata-kata di kepalanya. Mas, belakangan ini aku merasa sedikit gak nyaman di rumah. Nizam pun tampak bingung. Gak nyaman? Kenapa? Ada yang salah? Risa lalu menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Mas, aku merasa kadang-kadang ayah terlalu sering datang ke kamar mas, atau dapur tanpa alasan yang jelas. Dan cara dia bicara membuatku merasa canggung mas. Mendengar itu Nizam pun terdiam sejenak. Raut wajahnya berubah menjadi serius. Apa ayah melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman Risa? Risa lalu menatap suaminya dengan tatapan penuh keraguan. Aku gak tahu mas, mungkin aku terlalu sensitif, tapi rasanya aku merasa risih dengan cara dia bersikap mas. Nizam pun meletakkan garpunya dan memegang tangan Risa dengan lembut. Sayang, kalau kamu merasa gak nyaman, kamu harus bilang. Aku gak mau kamu merasa terganggu di rumah ini. Risa pun tersenyum kecil merasa lega karena Nizam mau mendengarkan kekhawatirannya. Terima kasih mas, mungkin aku cuma butuh waktu untuk beradaptasi. Namun di dalam hatinya Risa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Nizam berusaha membuatnya merasa nyaman, Risa mulai merasa bahwa ia harus lebih waspada terhadap sikap Pak Baron. Dan hari-hari berikutnya pasti akan menjadi ujian bagi keteguhan hati dan keberaniannya menghadapi situasi yang berat ini. Singkat cerita, hari-hari yang dihabiskan Risa di rumah mertuanya semakin tidak nyaman. Pak Baron yang awalnya hanya mengganggunya dengan kata-kata dan tatapan, kini semakin berani. Nizam pun masih sering sibuk dengan bisnisnya, meninggalkan Risa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan tapi malah menjadi sarang kecemasan. Risa berusaha sebisa mungkin menghindari interaksi dengan Pak Baron. Namun lelaki tua itu selalu menemukan cara untuk mendekati Risa, seolah-olah dia tahu persis saat Risa sendirian atau lengah. Tepatnya pada suatu sore ketika Nizam pergi keluar kota untuk urusan bisnisnya, Risa pun sedang menyiram bunga di taman belakang. Matahari mulai terbenam dan angin sepoi-sepoi berhembus membuat suasana terasa damai. Namun ketenangan itu dengan cepat lenyap ketika Pak Baron muncul di belakangnya tanpa suara. Kamu suka bunga ya Risa? Suara berat Pak Baron tiba-tiba terdengar membuat Risa merasa terkejut. Risa pun menoleh. Dia berusaha tersenyum meski hatinya berdebar dengan kencang. Iya pak, bunga-bunga ini butuh perhatian, jadi saya sering merawatnya. Pak Baron pun melangkah lebih dekat, hingga hanya berjarak beberapa langkah dari Risa. Kamu seperti bunga-bunga ini, cantik, dan juga perlu dirawat dengan baik, ucapnya dengan nada menggoda.
Risa pun mencoba menjauh dengan halus, berpura-pura menyiram bunga lain di ujung taman itu. Pak, tapi saya rasa bunga-bunga ini tidak memerlukan perhatian khusus, Pak. Namun Pak Baron pun tidak berhenti. Ia malah mendekat dan tiba-tiba dia menyentuh bahu Risa dengan sentuhan yang membuatnya merinding. Risa pun kaget dan dia menatap Pak Baron dengan tatapan ketakutan. Pak, apa yang Anda lakukan? Tanya Risa dengan suara bergetar. Dia pun berusaha tetap tenang meski jantungnya berdetak dengan kencang. Pak Baron hanya tersenyum tipis seolah-olah tidak menyadari ketidaknyamanan dari Risa. Santai saja Risa. Kamu ini kan bagian dari keluarga sekarang. Tidak usah tegang begitu, ucapnya sambil mengelus-ngelus dada Risa. Namun senyuman itu tidak membuat Risa merasa tenang. Sebaliknya ia merasa semakin terperangkap. Ia pun mengambil langkah mundur mencoba menciptakan jarak, tapi Pak Baron mengikuti setiap gerakannya. Kamu tahu Risa, Nizam itu sangat sibuk. Dia mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikanmu seperti seharusnya. Tapi Bapak selalu ada di sini kalau kamu butuh sesuatu. Mau ya sama Bapak? Pak Baron pun terus menggoda. Yang semakin menggoda membuat Risa merasa tidak nyaman. Risa merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak tapi suaranya seperti terperangkap di tenggorokan. Ia pun hanya bisa berbisik, Pak, tolong jangan lakukan ini Pak. Saya istri Nizam, anak Bapak. Pak Baron pun hanya tertawa dengan pelan. Namun ada nada ancaman di balik tawa itu. Aku tahu Risa, tapi kamu juga wanita muda yang cantik. Tidak salah kan jika aku suka kepadamu? Tanpa peringatan, tangan Pak Baron pun bergerak lebih berani. Ia mencoba menyentuh bagian tubuh Risa yang lebih sensitif. Seketika Risa pun tersentak mundur, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Ia hampir saja menjatuhkan alat penyiram bunga yang dipegangnya. Pak, tolong, jangan lakukan ini Pak, tolong, seru Risa dengan suara keras. Tidak peduli lagi jika teriakan itu akan terdengar oleh siapapun. Pak Baron pun saat itu berhenti. Wajahnya berubah dingin. Jangan terlalu keras Risa. Kamu tidak ingin orang lain mendengar bukan? Risa pun merasa darahnya mendidih. Ia tidak peduli lagi dengan ancaman atau intimidasi. Ia harus melindungi dirinya sendiri. Saya akan bilang ke Nizam Pak. Saya tidak akan diam saja Pak. Ingat loh Pak. Pak Baron pun menatapnya dengan tajam, seolah-olah menimbang-nimbang apakah ancaman itu nyata atau hanya berkata-kata kosong. Setelah beberapa saat ia pun mundur, wajahnya menyiratkan kekecewaan yang sangat mengerikan. Kamu pikir Nizam akan percaya padamu? Dia lebih sibuk dengan bisnisnya daripada urusan rumah tangga. Risa pun menahan air mata yang mulai menggenang. Namun ia tahu bahwa menangis di depan Pak Baron hanya akan membuatnya tampak lemah. Saya tidak peduli. Saya akan katakan semuanya. Tanpa berkata-kata apalagi, Pak Baron pun berbalik dan meninggalkan taman itu, membiarkan Risa berdiri di sana dengan perasaan terombang-ambing antara takut dan juga marah. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak, tapi bagaimana? Pikiran untuk memberitahu Nizam pun selalu terhalang oleh ketakutan bahwa suaminya mungkin tidak mempercayainya. Malam itu Nizam pun pulang. Risa mencoba bersikap biasa, namun sikap tenangnya hancur ketika Nizam menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sayang, kamu kenapa? Kok kelihatan gak tenang? Tanya Nizam sambil memeluk Risa dari belakang di meja makan. Risa pun tersentak, hampir saja menumpahkan sup yang sedang diaduknya. Aku gak apa-apa mas, cuma lelah saja, jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Namun Nizam bukanlah orang bodoh. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Sayang, kalau kamu ada masalah, jangan dipendam. Aku suamimu Risa. Aku akan selalu ada untukmu. Mendengar kata-kata itu, hati Risa pun semakin terenyuh. Air mata yang sejak tadi dia tahan airnya jatuh dan ia pun menundukkan kepalanya. Mas, aku merasa gak nyaman di rumah ini mas. Kenapa? Ada apa? Apa ada yang salah? Kenapa kamu gak suka tinggal di sini? Bukan itu mas. Aku merasa risih sama Pak Baron. Bapak kamu mas. Mata Nizam pun melebar.
Risih? Maksudmu? Bapak, Mas. Dia sering mendekatiku sekarang, Mas. Kadang-kadang juga sekarang dia sudah berani menyentuhku, Mas. Membuatku merasa gak nyaman. Aku takut, Mas. Nizam pun terdiam, wajahnya berubah serius. Apa? Apa kamu yakin? Dasar bapak, ini tidak bisa dibiarkan, Risa. Nizam yang mendengarkan dengan seksama. Dia pun tangannya mengepal di atas meja. Mas, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku gak bisa terus diam, Mas. Aku takut kalau hal ini berlanjut. Risa pun berhenti berbicara. Dia merasa terlalu emosional untuk melanjutkan. Nizam pun terdiam sejenak mencerna semua yang telah dikatakan oleh Risa. Setelah beberapa saat, ia pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara tegas, kita gak bisa biarkan ini berlanjut. Aku akan bicara sama ayah. Kamu gak perlu khawatir lagi ya sayang. Risa pun mengangguk dengan pelan. Meski hatinya masih penuh ketakutan. Ia tahu bahwa berbicara dengan Pak Baron tidak akan pernah mudah. Tetapi ia merasa lega karena Nizam berada di sisinya. Malam itu ia pun tertidur dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan juga harapan bahwa semuanya akan berubah. Malam pun semakin larut. Namun pikiran Nizam pun saat itu terus berkecamuk. Rasa kecewa, marah, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin ayahnya sendiri, orang yang selama ini ia hormati, bisa melakukan hal seperti itu kepada istrinya. Nizam tidak bisa tidur nyenyak sejak Risa menceritakan semuanya. Kata-kata dari Risa pun terus terngiang-ngiang di kepalanya. Tepatnya pada keesokan paginya, Nizam pun bertekad untuk segera menyelesaikan masalah ini. Ia tidak bisa membiarkan Risa terus hidup dalam ketakutan di rumah yang seharusnya menjadi tempat aman baginya. Setelah sarapan yang diliputi keheningan, Nizam pun memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Ini adalah momen yang ia tahu tidak bisa dihindari lagi. Saat itu Pak Baron sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir kopi pagi ketika Nizam mendekatinya dengan langkah yang tegas. Risa yang melihat suaminya berjalan dengan penuh determinasi. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Dia khawatir dengan apa yang akan terjadi. Ayah. Nizam pun mulai berbicara dengan nada yang berat. Matanya menatap lurus pada Pak Baron yang duduk dengan santai. Kita perlu bicara, ayah. Pak Baron pun menoleh. Dia tersenyum kecil kepada putranya. Ada apa, nak? Kenapa wajahmu tegang begitu? Duduklah dulu. Kita bicarakan sambil ngopi. Namun Nizam tidak terpengaruh oleh sikap santai ayahnya. Aku gak bisa duduk ya. Ini bukan masalah kecil yang bisa dibicarakan sambil ngopi. Melihat ketegangan di wajah putranya, senyuman di wajah Pak Baron pun perlahan memudar. Baiklah, apa yang ingin kamu bicarakan, nak? Nizam lalu menarik nafas dalam-dalam. Dia pun mencoba menahan emosi yang mulai mendidih di dalam dirinya. Aku tahu, ayah. Aku tahu apa yang ayah lakukan kepada Risa. Mata Pak Baron pun membulat. Namun ia dengan cepat menguasai diri. Apa maksudmu, Nizam? Ayah gak ngerti apa yang kamu bicarakan. Jangan pura-pura tidak tahu, ayah. Jangan pura-pura tidak tahu. Risa sudah cerita semuanya kepadaku ya. Tentang bagaimana ayah sering mendekatinya, mengganggunya, bahkan sampai berani menyentuhnya. Ayah pikir aku akan diam saja mendengar semua ini ya. Nizam pun membentak dengan suaranya yang meninggi. Pak Baron pun terdiam sesaat, lalu tertawa kecil dengan nada yang dingin. Nizam, kamu ini terlalu sensitif. Ayahnya bercanda. Risa itu bagian dari keluarga kita kan. Kenapa kamu harus memperbesar masalah ini? Bercanda? Bercanda apa, ayah? Menyentuh istri orang lain tanpa izinnya, itu bukan bercanda ya. Itu sudah melewati batas. Dan ayah pasti tahu itu kan? Pak Baron pun memandang putranya dengan tajam. Wajahnya mulai menunjukkan ketidaksenangan. Kamu berani berbicara seperti itu kepada ayahmu sendiri hanya karena omongan seorang wanita. Bukan hanya omongan, ayah. Aku tahu Risa tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Aku mengenal istriku dan aku percaya padanya. Dan yang membuatku lebih marah adalah kenyataan bahwa ayah, orang yang seharusnya menjadi panutan, justru melakukan hal seperti ini ya.
Pak Baron pun saat itu berdiri dari kursinya. Dia menatap Nizam dengan penuh amarah. Kamu pikir kamu siapa, Nizam? Berani-beraninya kamu menuduh ayahmu sendiri. Aku membesarkanmu, memberikanmu segalanya, dan sekarang kamu datang dan menuduhku seperti ini. Kamu lupa diri. Nizam pun tidak mundur. Aku tidak lupa diri, ayah. Justru ayah yang lupa diri. Ayah lupa bahwa sekarang aku punya tanggung jawab sebagai suami. Dan tanggung jawabku adalah melindungi istriku, termasuk dari ayah sendiri jika perlu. Suasana di antara mereka pun semakin memanas. Risa yang melihat dari kejauhan. Dia merasa cemas dan takut dengan apa yang akan terjadi. Ia ingin mendekat dan meredakan ketegangan, tapi kakinya terasa berat untuk melangkah. Ia hanya bisa berharap bahwa semuanya akan selesai tanpa kekerasan. Pak Baron pun tertawa kali ini. Kali ini dengan nada yang mengejek kepada Nizam. Kamu benar-benar pria lemah, Nizam. Dikuasai oleh wanita. Ayah pikir kamu lebih baik dari ini. Tapi jika ini yang kamu inginkan, silakan. Ayah tidak peduli lagi. Nizam mengepalkan tinjunya. Dia mencoba menahan diri dari ledakan emosi. Ingat ayah, aku tidak akan tinggal diam. Jika ayah terus melakukan ini, aku tidak akan segan-segan membawa ini ke ranah hukum. Mendengar ancaman itu, mata Pak Baron pun menyipit, menunjukkan bahwa ia tidak menyangka Nizam akan sejauh itu. Kamu berani mengancam ayahmu sendiri dengan hukum hanya karena seorang wanita. Bukan hanya soal wanita, ayah. Ini soal prinsip. Ini soal menghormati orang lain dan juga menghormati pernikahan. Jika ayah tidak bisa mengerti itu, maka aku tidak punya pilihan lain, jawab Nizam dengan nada tegas. Pak Baron menatap Nizam dengan penuh kebencian. Hubungan ayah dan anak yang dulu dekat kini terasa begitu jauh. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Pak Baron pun akhirnya berkata dengan nada dingin, kalau begitu, pergilah kamu. Bawa istrimu dan tinggalkan rumah ini. Aku tidak butuh anak yang berani menentangku seperti ini. Nizam pun terdiam, menatap ayahnya dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku harap suatu hari nanti ayah bisa mengerti bahwa aku hanya melakukan apa yang benar. Kita pergi dari sini, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di tempat di mana kamu merasa tidak aman, jawab Nizam dengan nada yang cukup tegas, karena dia masih terbawa oleh emosi yang disebabkan oleh ayahnya. Dengan hati yang berat, Risa dan Nizam pun meninggalkan rumah itu. Pak Baron hanya menatap mereka dari kejauhan, tanpa sepatah kata pun saat pintu gerbang tertutup di belakang mereka. Risa merasa seperti meninggalkan sesuatu yang besar. Tapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ia telah melepaskan diri dari jerat yang mengancam hidupnya. Setelah keluar dari rumah ayahnya, Nizam tidak bisa menahan kemarahan yang membara di dalam dadanya. Rasa kecewa dan amarah bercampur menjadi satu, memenuhi pikirannya dengan rencana yang gelap. Ia merasa dikhianati oleh ayahnya sendiri, orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya. Di dalam mobil, Risa pun mencoba menenangkan suaminya. Mas, sudah, jangan marah lagi. Yang penting sekarang kita sudah keluar dari situ, Mas. Kita bisa memulai hidup baru, jauh dari bapakmu. Namun Nizam pun hanya diam. Pikirannya sudah melangkah jauh. Risa tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Singkat cerita, saat malam tiba dan mereka sudah berada di rumah baru yang mereka sewa, Nizam pun akhirnya memutuskan untuk melampiaskan rasa sakit hatinya itu kepada ayahnya. Malam itu, setelah memastikan Risa sudah tertidur, Nizam keluar dari kamar. Ia mengambil ponselnya dan membuka kontak seorang yang dulu pernah bekerja dengannya dalam urusan yang gelap. Ia tahu ini bukan keputusan yang bijak, tapi rasa dendamnya sudah tak terbendung lagi. Suaranya berat, ia menghubungi orang itu. Halo bos, ini Nizam. Di ujung telepon, suara lelaki parubaya dengan nada licik menjawab. Nizam, lama tak bertemu kamu. Ada apa malam-malam begini, Zam? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku butuh bantuan, kata Nizam tanpa basa-basi. Aku ingin memberimu pekerjaan, tapi ini pekerjaan kotor. Orang di ujung telepon pun tertawa kecil.
Kau tahu aku selalu siap untuk pekerjaan kotor. Memangnya apa yang kau butuhkan? Nizam pun menghela nafas. Dia menatap keluar jendela dengan pandangan yang tajam. Aku ingin kau meracuni ternak. Semua sapi milik seseorang. Ternak? Suara itu terdengar sedikit bingung. Bukankah itu terlalu mudah untukku, bos? Siapa orangnya? Bukan siapa-siapa yang perlu kau tahu. Yang penting, kau lakukan tugasmu, dan aku akan bayar kamu dengan mahal. Nizam menjawab dengan dingin. Baiklah. Kau tahu aturan mainnya kan, Nizam? Aku tidak peduli siapa targetmu, asalkan bayarannya cocok. Jawab suara itu di telepon. Nizam pun menyebutkan angka yang cukup besar, dan lelaki itu segera setuju tanpa banyak bertanya. Mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya di tempat yang telah mereka tentukan untuk menyelesaikan transaksi. Setelah menutup telepon, Nizam pun kembali ke kamar. Ia berdiri di samping ranjang menatap Srisa yang sedang tertidur pulas. Wajahnya yang polos dan tenang seakan menenangkan sedikit kemarahan di hatinya. Tapi rasa dendamnya kepada Pak Baron ayahnya sendiri masih belum terpuaskan. Di dalam hati Nizam merasa bersalah. Ia tahu ini bukan cara yang benar, tapi ia juga tidak bisa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Nizam merasa bahwa ayahnya harus membayar atas semua rasa sakit yang ia dan Risa alami. Jika hukum tidak bisa menyentuh Pak Baron, maka ia sendiri yang akan memberi pelajarannya. Keesokan harinya Nizam pun menemui pria yang telah ia hubungi malam sebelumnya. Di sebuah tempat yang sepi, mereka pun bertukar tas. Satu tas berisi uang dan satu tas berisi racun yang mematikan. Nizam memberikan instruksi detail tentang lokasi ternak sapi milik ayahnya. Jangan sampai ketahuan. Lakukan seperti mungkin, kata Nizam saat pria itu pergi. Pria itu pun hanya mengangguk sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Nizam berdiri di sana memandangi jalan kosong di depannya. Hatinya berat tapi tekadnya sudah bulat. Ia tahu bahwa setelah ini tidak akan ada jalan kembali lagi. Nizam kembali ke rumah dengan wajah yang dingin. Risa pun yang melihatnya mencoba untuk menghibur, tapi Nizam hanya berkata, "Jangan khawatir sayang, semuanya akan baik-baik saja." Namun di dalam hatinya Nizam tahu bahwa apa yang ia lakukan tidaklah benar. Tapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membalas apa yang telah dilakukan ayahnya. Dengan langkah yang mantap, ia pun mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi dari rencana gelapnya. Singkat cerita, malam itu pun Nizam tidur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa puas karena akan segera membalas dendam. Namun di sisi lain, ia merasa ada yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Dan singkat cerita, malam itu langit pun tampak gelap pekat tanpa bintang, hanya ditemani oleh suara angin yang berhembus dengan pelan. Suasana di peternakan Pak Baron sangat sepi. Seorang pria dengan pakaian serba hitam mengendap-endap memasuki area kandang sapi. Ini adalah malam yang telah ia persiapkan sejak menerima tugas dari Nizam. Dan ia tahu bahwa malam ini harus berjalan dengan sempurna. Pria itu pun dengan hati-hati membuka tas yang dibawanya. Di dalamnya terdapat botol berisi cairan racun yang mematikan. Ia pun tersenyum licik, membayangkan apa yang akan terjadi pada sapi-sapi milik Pak Baron setelah racun ini bekerja. Namun yang ia tidak tahu, bahwa malam itu bukanlah malam yang biasa di peternakan tersebut. Di sisi lain, Pak Baron sedang berjalan mengelilingi peternakannya bersama seorang pembeli yang potensial. Pria besar itu dengan wajah angkuh tengah membanggakan ternak-ternaknya yang gemuk dan sehat kepada pembeli yang datang dari kota lain. "Ini adalah sapi-sapi terbaik di daerah ini, Pak," kata Pak Baron sambil menepuk salah satu sapi di sampingnya. "Kualitas dagingnya tak tertandingi. Anda tak akan menyesal membeli dari saya, Pak." Pembeli itu pun tampak mengangguk. Dia tampak tertarik. "Saya suka apa yang saya lihat, Pak Baron. Kalau harga cocok, saya siap membeli." Namun sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, mata Pak Baron menangkap sosok mencurigakan di sudut peternakan. Pria berpakaian hitam itu tampak sibuk dengan sesuatu di dekat kandangnya. Kening Pak Baron berkerut, rasa curiga pun segera menyergapnya. "Hei, siapa itu?" teriak Pak Baron dengan suara lantang, membuat pria berpakaian hitam itu tersentak kaget. Pembeli yang berada di samping Pak Baron pun turut melihat ke arah yang sama. Pria itu pun langsung tahu dirinya ketahuan.
Dalam kepanikan, ia mencoba berlari, tetapi Pak Baron pun sudah lebih dulu menghampirinya. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Seru Pak Baron sambil berlari ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Baron pun berusaha meraih pria itu untuk menghentikannya. Namun pria berpakaian hitam tersebut tidak mau menyerah begitu saja. Dalam kepanikan dan keputusasaan, ia mengambil langkah drastis. Dengan satu gerakan cepat, pria itu pun mengayunkan tangannya dan memukul Pak Baron dengan keras di bagian belakang kepala menggunakan benda keras yang ada di genggamannya. Pukulan itu pun langsung membuat Pak Baron terhuyung-huyung ke belakang. Rasa sakit yang luar biasa menyerang kepalanya. Darah pun mulai merembes dari belakang kepalanya, dan tubuhnya pun limbung, jatuh ke tanah dengan suara dembuman yang berat. Pembeli yang menyaksikan kejadian itu pun terkejut dan segera berteriak, Pak Baron, tolong Pak Baron. Pria berpakaian hitam itu pun langsung panik. Ini bukan dari rencananya. Dia tidak pernah bermaksud melukai Pak Baron, hanya meracuni ternaknya yang seperti diperintahkan. Tetapi sekarang keadaan telah lepas kendali. Tanpa berpikir panjang, ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan Pak Baron yang tergeletak di tanah dengan darah yang terus mengalir dari kepalanya. Pembeli tersebut pun segera berlari ke arah Pak Baron dan mencoba membangunkannya. Namun pria tua itu hanya bisa mengerang dengan pelan, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Tolong panggil ambulans, bisiknya dengan suara lemah. Pembeli itu pun segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon layanan darurat. Sementara itu di sudut lain peternakan, pria berpakaian hitam itu berhasil melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Ia berlari secepat mungkin meninggalkan peternakan yang sekarang dipenuhi dengan kekacauan. Hatinya pun berdebar dengan kencang. Tidak hanya karena pelariannya, tetapi juga karena rasa bersalah yang mulai merayap dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia telah melampaui batas malam ini. Sementara di rumah Nizam yang saat itu belum tidur, dia merasa gelisah. Sesuatu dalam dirinya merasa tidak tenang sejak mengirimkan perintah itu. Pikirannya pun terus berputar-putar, membayangkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ketika ponselnya bergetar di atas meja, hatinya pun langsung terlonjak. Ia mengambil ponselnya dan melihat pesan yang masuk dari pria yang telah ia sewa. Pesan itu singkat tetapi cukup untuk membuat Nizam merasa terdiam. Kita punya masalah. Pak Baron terluka parah. Nizam pun membaca pesan itu berulang kali. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Jantungnya berdetak semakin cepat dan tubuhnya pun mulai gemetar. Ia tidak pernah bermaksud melukai ayahnya, hanya saja untuk memberi pelajaran. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Nizam pun segera bangkit dari tempat tidurnya, bergegas keluar rumah tanpa membangunkan Risa, istrinya. Dalam pikirannya ia harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi menuju peternakan, hatinya pun penuh dengan penyesalan dan juga ketakutan. Semua rencana balas dendamnya telah berbalik menghantam dirinya sendiri. Singkat cerita, sampainya di peternakan, Nizam pun melihat ambulan yang baru saja berangkat dengan lampu sirine menyala dengan terang, membawa ayahnya ke rumah sakit. Di sisi lain peternakan pun tampak kacau balau dengan para pekerja yang berlarian ke sana kemari. Nizam menghentikan mobilnya, dan saat itu juga ia merasa dunia di sekitarnya telah runtuh. Pikirannya pun berkecamuk, tak tahu harus berbuat apa. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan? Gumamnya dengan suara penuh penyesalan. Di balik segala rencana jahatnya, Nizam kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Ternyata balas dendam hanya membawa lebih banyak luka, dan kini ia pun harus membayar mahal atas tindakannya. Nizam pun memacu mobilnya menuju rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Hatinya dipenuhi kecemasan dan penyesalan. Tibanya di parkiran rumah sakit, ia pun nyaris tak bisa bernafas. Pikiran tentang ayahnya yang terbaring tak berdaya di ruang gawat darurat menghantuinya sepanjang perjalanan. Tanpa menunggu lama, ia pun segera keluar dari mobil dan berlari ke arah ruang gawat darurat. Pak, saya keluarga Pak Baron. Teriaknya begitu masuk ke lobi rumah sakit. Matanya pun menyapu ruangan mencari perawat atau dokter yang bisa memberinya kabar. Tiba-tiba seorang perawat pun menghampirinya dengan wajah yang serius. Anda keluarganya, Pak? Nizam pun mengangguk dengan nafas tersengal-sengal. Saya anaknya. Bagaimana kondisi ayah saya?
Apakah dia baik-baik saja? Perawat itu pun terdiam sejenak, matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ikuti saya, Pak. Dokter akan menjelaskan kondisinya. Nizam pun mengikuti perawat itu menuju ruang tunggu di depan ruang operasi. Hatinya semakin tak menentu saat melihat pintu ruang operasi yang tertutup dengan rapat. Tak lama kemudian seorang dokter pun keluar dari ruangan dengan wajah lelah dan serius. Nizam pun langsung berdiri menghampirinya. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Tanya Nizam dengan suara penuh harap, namun getaran di suaranya tak bisa disembunyikan. Dokter itu pun menghela nafas panjang sebelum menjawab. Pak Baron mengalami luka serius di bagian belakang kepala yang menyebabkan gegar otak parah. Selain itu, kami juga menemukan bahwa beliau memiliki penyakit lain yang sudah lama dideritanya, namun tak terdeteksi sebelumnya. Nizam pun terdiam. Dia merasa dunia di sekelilingnya seakan runtuh. Penyakit lain? Apa maksud Anda? Dokter pun mengangguk dengan pelan. Pak Baron ternyata menderita aneurisma otak. Penyakit ini telah membuat pembuluh darah di otaknya sangat rapuh. Pukulan keras yang beliau terima memperparah kondisi tersebut. Saat ini kondisinya sangat kritis. Dan jujur saja, peluang untuk selamat juga sangat tipis. Kata-kata dokter itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nizam. Tubuhnya terasa lemas dan ia hampir tak bisa berdiri dengan tegak. Apa tidak ada yang bisa dilakukan, Dok? Kami telah melakukan yang terbaik, tapi sekarang kita hanya bisa berharap dan berdoa. Nizam pun merasakan hantaman rasa bersalah yang begitu besar. Semua ini terjadi karena rencananya sendiri. Ia yang memulai semua ini, dan sekarang ayahnya berada di ambang kematian. Ia pun mencoba menarik nafas dalam-dalam, namun udara terasa begitu berat di paru-parunya. Hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan saat ini, yaitu berada di sisi ayahnya. Bisakah saya melihat beliau, Dok? Tanya Nizam dengan suara bergetar. Dokter itu pun mengangguk. Tentu, silakan masuk. Tapi ingat, jangan terlalu lama. Beliau membutuhkan istirahat. Nizam berjalan pelan memasuki ruangan tempat ayahnya dirawat. Di sana Pak Baron terbaring dengan berbagai alat medis yang terhubung ke tubuhnya. Wajahnya tampak pucat dan matanya pun tertutup dengan rapat. Nizam mendekat duduk di kursi di samping ranjang ayahnya. Tangannya gemetar saat ia menggenggam tangan Pak Baron yang sudah dingin itu. Ayah, maafkan aku, Ayah. Aku tidak pernah bermaksud untuk melukai ayah seperti ini. Semua ini salahku. Pak Baron pun tidak merespon. Hanya nafas pelan yang terdengar dari alat bantu pernafasan yang terpasang di wajahnya. Namun bagi Nizam, itu sudah cukup untuk merasakan kehadiran ayahnya di sisinya. Waktu pun seakan berhenti di ruangan itu. Nizam terdiam, hanya ditemani oleh bunyi mesin monitor yang berdetak dengan pelan. Pikirannya dipenuhi penyesalan. Ia membayangkan bagaimana semuanya bisa berbeda jika ia tidak dipenuhi oleh dendam dan juga kemarahan. Dan beberapa saat kemudian, pintu ruangan pun terbuka dan Risa masuk dengan wajah yang cemas. Ia berlari kecil mendekati Nizam, lalu meletakkan tangannya di bahu suaminya. Mas, bagaimana keadaan ayah? Tanya Risa dengan suara pelan, matanya pun berkaca-kaca saat melihat kondisi mertuanya. Nizam tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Baron dengan tatapan yang kosong, seakan tak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Risa, semua ini salahku. Aku yang menyebabkan ayah seperti ini. Risa pun menggeleng mencoba menghibur suaminya. Jangan salahkan dirimu, Mas. Ini kecelakaan. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tidak, Risa. Aku yang merencanakan ini. Aku yang ngirim orang untuk menghancurkan ternak ayah. Aku tidak pernah berpikir semua ini akan berakhir seperti ini. Aku benar-benar menyesal. Risa pun terdiam sejenak. Dia terkejut mendengar pengakuan dari suaminya. Namun ia tahu bahwa saat ini bukan saatnya untuk menyalahkan atau menghakimi. Ia melihat betapa hancurnya Nizam dan tahu bahwa suaminya sudah menderita karena merasa bersalahnya sendiri. Malam itu pun terasa sangat panjang. Nizam dan Risa bergantian menjaga Pak Baron di rumah sakit, berharap ada tanda-tanda perbaikan. Namun setiap detik yang berlalu harapan itu semakin pudar. Hingga akhirnya pada dini hari, mesin monitor yang terhubung ke tubuh Pak Baron pun mulai mengeluarkan bunyi yang berbeda.
Dokter dan perawat pun segera masuk ke ruangan itu, mencoba melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Namun setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter pun hanya bisa menggeleng dengan pelan. Pak Baron pun telah pergi ataupun meninggal dunia. Nizam jatuh terduduk di kursi, tidak mampu menahan tangisannya. Risa lalu merangkul suaminya ikut menangis dalam kesedihan yang mendalam. Mereka berdua tahu bahwa malam itu bukan hanya kehilangan seorang ayah, tetapi juga sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana dendam dan kebencian bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya Nizam dan Risa pun mencoba untuk bangkit dari kesedihan. Mereka lalu mengurus pemakaman Pak Baron dengan penuh hormat. Dalam kesunyian, Nizam merenung di depan makam ayahnya, berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi pria yang lebih baik, pria yang ayahnya mungkin tidak sempat lihat. Dengan berat hati, Nizam tahu bahwa luka ini tidak akan sembuh dengan cepat. Namun dengan Risa di sisinya, ia yakin bahwa mereka bisa melewati ini secara bersama-sama. Dan meskipun Pak Baron telah pergi, kenangannya akan tetap hidup dalam hati mereka. Cerita pun tamat. Dari kisah ini, kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Dan semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal yang demikian. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.